otak terbesar di dunia. Dalam Angkatan Laut, dia memiliki pangkat sebagai SSG, Team Leader. Dr. Vegapunk juga seorang pemakan buah iblis, yaitu Nomi alias otak-otak Nomi. Selain itu, inilah beberapa timeline kehidupan dari Dr. Vegapunk. 39 tahun yang lalu, Vegapunk mengadakan kongres dan didapuk menjadi salah satu ilmuwan yang mendirikan organisasi MATS, sebuah laboratorium perdamaian. 36 tahun yang lalu, penemuan dari lineage factor yang dilakukan oleh MATS diterbitkan di koran lampu merah milik Morgan. 26 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk ditangkap oleh pemerintah dunia yang menganggap penelitian miliknya sangatlah berbahaya, dan akhirnya pemerintah dunia mengambil alih MATS untuk bekerja di bawah mereka. 4 tahun yang lalu terjadi insiden ledakan hebat di Panghazard, sehingga Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya ke Pulau Egghead. 3 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk memotong kepalanya dan membuat Punk Records. 2 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk melakukan cloningan atas dirinya sendiri dan berhasil menciptakan 6 satelit. Lalu terakhir, baru-baru ini Vegapunk menyebarkan film panas miliknya ke seluruh dunia setelah Kizaru menyerangnya dan membuat denyut jantungnya berhenti berdetak. Kemudian inilah hal menarik dari Vivecard, para satelit milik Dr. Vegapunk. Meskipun baru dilahirkan dalam tanda kutip 2 tahun yang lalu, namun Vegapunk menciptakan mereka dengan umur fisik yang berbeda-beda. Taka berusia 30 tahun, Lilith berusia 24 tahun. Wah, lagi puncak anget-angetnya nih si Lilith. Edison berusia 18 tahun, Pythagoras berusia 26 tahun, lalu Atlas dan York keduanya sama-sama berusia 16 tahun. Pantas saja York pemikirannya belum matang, ternyata dia masih dalam masa ABG labil. Vivecard selanjutnya membahas tentang anggota CP0 di Egghead. Informasi terbaru dalam Vivecard milik Rob Lucci adalah dia dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan armamen Jaki. Kemudian ada Vivecard dari Tante Stacy. Dia memiliki julukan sebagai Ratu Distrik Remang-Remang. Stacy berusia 36 tahun dan berasal dari kapal laboratorium MATS karena dia memang kloningan. Makanan kesukaannya adalah pie apple sama seperti Vegapunk. Dan Stacy adalah pemakan buah iblis Zuan Batonomi, buah iblis kelelawar. Stacy dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Daki. Lalu dalam Vivecard, para Seraphim juga dikonfirmasi mereka menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Mereka secara fisik berusia 8 tahun, meskipun baru dibuat 2 tahun yang lalu. Kemudian dalam Vivecard milik Kuma disebutkan nilai buronan terakhirnya yaitu sebesar 256 juta berry. Lalu nilai buronan milik Jinny di 12 tahun yang lalu sebesar 190 juta berry. Kemudian kita masuk ke dalam Vivecard dari Angkatan Laut yang muncul di Arc Egghead. Para anggota SWORD yaitu Koby, Kujaku, Prince Cruz, dan Hibari dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Sedangkan Helmeppo dikonfirmasi hanya menguasai armamen Daki. Selain itu dalam Vivecard milik Hibari diketahui jika asal-usul serta golongan darahnya sama seperti buah Akainu. Lalu baik Hibari dan Akainu hanya mereka berdua saja yang menggunakan dialek Hiroshima dalam cerita One Piece. Apakah hal ini semakin membuktikan jika Hibari adalah anak dari Akainu? Ditambah lagi dalam misi penyelamatan Koby di Pulau Hachinosu. Selain menyerang Garp, Kuzan hanya menyerang Hibari dan langsung membekukannya. Selanjutnya, Sentomaru dan Kizaru keduanya dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Kemudian diceritakan jika Borsalino dan juga Sakazuki keduanya adalah satu angkatan ketika bergabung ke dalam Angkatan Laut 32 tahun yang lalu, dan mereka berdua mendapatkan julukan sebagai Monster Rookie. Kemudian terdapat hal menarik yang terungkap di dalam Vivecard milik Banki di Garp. Dia memiliki beberapa julukan seperti Sang Tinju Garp, Pahlawan Angkatan Laut, dan Legenda Angkatan Laut. Moto keadilan yang dianut oleh Garp adalah My Justice. Tidak dijabarkan lebih lanjut maksud dari moto keadilannya, namun dapat diartikan sebagai suka-suka gue dan berlandaskan azas kebebasan. Garp dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki, armamen Haki, dan juga Housoku Haki. Ya, akhirnya Garp masuk ke dalam circle pengguna Haki Raja. Sangat wajar jika dia memiliki Haki Raja karena dia menjadi rival Roger di masa lalu, dan serangan galaksi Impact-nya di Pulau Hachinosu benar-benar dilapisi dengan Haki Raja. Kemudian inilah nilai buronan dari para anggota marinir yang diberikan oleh Cross Guild yang sudah diketahui. Sakazuki 5 miliar berry, Garp 3 miliar berry, Kizaru 3 miliar berry, Fujitora 3 miliar berry, Ryokugyu 3 miliar berry, SS Paden 1 miliar berry, Koby 500 juta berry, Prince Cruz 500 juta berry, Kujaku 500 juta berry, Sentomaru 500 juta berry, Vice Admiral 500 juta berry, Akasata 9 300 juta berry,
Hibari 200 juta berry, Nanjime Sound 200 juta berry, Rear Admiral 200 juta berry, Helmepo 100 juta berry, Commodore 100 juta berry, Field Officer 1 juta berry, Junior Officer 100.000 berry. Yap, selanjutnya adalah Fever Card milik Kuzan. Kuzan dikonfirmasi menguasai Kanbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Nilai buronan milik Kuzan dikatakan sedang dalam proses pendiskusian oleh markas besar Angkatan Laut. Kuzan adalah mantan Admiral Angkatan Laut yang dapat dikatakan memiliki kekuatan setara dengan Yonko. Pasti nilai buronannya di atas 3 miliar berry. Fever Card selanjutnya adalah milik Kurohige. Dikonfirmasi dia menguasai Haki Kanbunsoku dan juga Haki Busosoku. Dan belum dikonfirmasi Teach memiliki Haki Raja. Inilah timeline dari perbuatan Kurohige selama masa time skip. 1 tahun yang lalu, Kurohige berhasil mengalahkan sisa-sisa dari bajak laut Shirohige dalam insiden yang dinamakan Payback War. Dan setelah insiden ini, Kurohige diakui sebagai salah satu kaisar lautan. Sekitar 1 tahun yang lalu setelah insiden Payback War, Kurohige bertemu dengan Kuzan di lautan New World dan berhasil meyakinkannya untuk bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Sekitar beberapa bulan yang lalu, Kurohige berhasil mengambil alih pulau bajak laut setelah mengalahkan Ochoku dalam insiden Rocky Port. Selain itu, terdapat beberapa lokasi baru yang terungkap. Di antaranya adalah Grand Line, Aoi Kingdom, kampung halaman Fujitora, West Blue, Soja Island, tempat di mana Fujitora direkrut oleh pemerintah dunia, South Blue, Taya Kingdom, kampung halaman Ryokugyu, Grand Line, Mount Kintoki, kampung halaman Sentomaru, Grand Line, Porcho Kingdom, kampung halaman Jimmy, East Blue, Saatsuruzo Kingdom, kampung halaman Kobe, South Blue, Vespa Kingdom Territory, kampung halaman Kuzan, Grand Line, Seaport, kampung halaman